Selamat datang di channel Dunia Bekerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, yang kini semakin berkembang pesat dan bahkan mulai bisa menggantikan pekerjaan manusia di berbagai bidang. Teknologi AI bukan lagi sekadar teori dalam film fiksi ilmiah. Saat ini, AI sudah hadir di sekitar kita. Mulai dari fitur sederhana seperti rekomendasi video di YouTube, sistem navigasi peta di smartphone, sampai AI yang mampu menulis artikel, membuat musik, mengedit video, bahkan mengendalikan robot untuk membantu pekerjaan manusia. Perkembangan ini membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi mempermudah hidup, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya banyak jenis pekerjaan. Mari kita telusuri lebih dalam, pekerjaan apa saja yang berpotensi digantikan oleh AI, dan bagaimana dampaknya bagi dunia kerja di masa depan. 1. Pekerjaan di bidang administrasi dan data entry. AI sangat mahir mengolah data dalam jumlah besar. Pekerjaan seperti mengetik ulang data, membuat laporan sederhana, atau mengatur jadwal bisa digantikan software berbasis AI. Misalnya, chatbot atau asisten virtual sudah mampu menerima pertanyaan pelanggan, membuat jadwal meeting, hingga mengatur dokumen otomatis. Pekerjaan yang repetitif dan berulang sangat mudah diambil alih oleh algoritma, karena AI tidak pernah lelah, tidak butuh istirahat, dan bisa bekerja 24 jam non-stop. 2. Customer service dan call center. Pernahkah kamu menghubungi layanan pelanggan dan ternyata yang menjawab bukan manusia, melainkan suara otomatis yang terdengar sangat natural? Itulah contoh AI Voice Assistant. Teknologi Natural Language Processing memungkinkan AI memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang relevan. Kedepan, semakin banyak perusahaan menggunakan chatbot atau asisten suara, karena bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus tanpa biaya sebesar mempekerjakan manusia. 3. Jurnalis dan penulis konten. AI kini bisa menulis artikel berita, membuat ringkasan, bahkan menghasilkan ide konten. Misalnya, beberapa media besar di dunia sudah menggunakan AI untuk menulis laporan keuangan, update cuaca, atau hasil pertandingan olahraga. Meskipun tulisan AI masih perlu pengawasan manusia, kecepatannya jelas tak tertandingi. Hal ini membuat sebagian pekerjaan jurnalis dan penulis konten sederhana berpotensi digantikan oleh mesin. 4. Pekerjaan di bidang transportasi. Mobil tanpa sopir atau self-driving car bukan lagi sekadar percobaan. Perusahaan besar seperti Tesla, Google, hingga perusahaan transportasi di Asia sudah mengembangkan kendaraan otonom. Bayangkan jika teknologi ini benar-benar matang, sopir taksi, sopir truk, bahkan jasa kurir bisa digantikan AI. Hal ini tentu akan mengubah wajah industri transportasi dunia. 5. Kasir dan pekerjaan retail. Pernah mencoba mesin kasir otomatis di supermarket? Kamu bisa belanja, memindai barang, lalu membayar tanpa perlu bertemu kasir manusia. Sistem ini sudah banyak dipakai di negara maju dan perlahan masuk ke pasar Asia. Dengan dukungan AI, sistem pembayaran menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Maka, profesi kasir dan beberapa posisi frontliner di retail bisa berkurang drastis. 6. Pekerjaan di bidang produksi dan pabrik. Industri manufaktur sejak lama menggunakan robot untuk merakit barang, tapi kini AI membuat robot semakin pintar. Mereka bisa belajar, beradaptasi, bahkan melakukan perawatan diri. Robot berbasis AI bisa bekerja di pabrik 24 jam sehari, tanpa cuti atau istirahat, dengan akurasi tinggi. Hal ini membuat beberapa pekerjaan operator pabrik atau perakitan manual mulai berkurang. 7. Desain grafis dan seni digital. Dulu, pekerjaan desain dianggap eksklusif dan hanya bisa dilakukan manusia kreatif. Namun kini, dengan AI generatif seperti image generator atau video generator, siapapun bisa membuat desain dalam hitungan detik hanya dengan memberikan perintah teks. Meskipun hasil karya AI masih sering butuh sentuhan manusia, kecepatan dan kemudahannya bisa membuat banyak klien lebih memilih AI daripada menyewa desainer untuk pekerjaan standar. 8. Bidang hukum dan analisis dokumen. Di dunia hukum, pekerjaan seperti memeriksa ribuan dokumen kontrak, mencari pasal yang relevan, atau menganalisis kasus serupa bisa dilakukan AI jauh lebih cepat dibanding manusia. Meski pengacara masih dibutuhkan untuk berargumen di pengadilan,
Pekerjaan analisis dokumen yang repetitif semakin digantikan oleh algoritma pintar. 9. Bidang medis. AI tidak menggantikan dokter sepenuhnya, tapi beberapa peran sudah mulai terlihat. Contohnya, AI mampu membaca hasil röntgen, MRI, atau CT scan dengan akurasi tinggi, bahkan lebih cepat dari dokter spesialis. Selain itu, chatbot medis bisa memberikan saran kesehatan dasar, sehingga pekerjaan konsultasi sederhana tidak selalu butuh dokter manusia. 10. Bidang pendidikan. AI tutor atau aplikasi belajar pintar sudah bisa menjawab soal, menjelaskan materi, dan memberi contoh latihan. Hal ini bisa menggantikan peran guru les untuk materi standar. Namun, tentu saja interaksi emosional, motivasi, dan arahan moral tetap membutuhkan guru manusia. Tapi untuk pelajaran dasar, AI bisa menjadi alternatif murah dan cepat. Dampak positif. Produktivitas meningkat. Biaya operasional perusahaan lebih rendah. Layanan jadi lebih cepat dan akurat. Membuka peluang pekerjaan baru di bidang teknologi dan pengawasan AI. Dampak negatif. Banyak pekerja tradisional bisa kehilangan pekerjaan. Ketimpangan ekonomi bisa makin lebar jika orang tidak siap beradaptasi. Kualitas interaksi manusia bisa berkurang jika semuanya digantikan mesin. Bagaimana menghadapinya? Alih-alih takut, kita perlu menyiapkan diri. Caranya. 1. Tingkatkan kemampuan yang tidak bisa digantikan AI, seperti kreativitas, empati, komunikasi, dan kepemimpinan. 2. Kuasai keterampilan digital agar bisa bekerja berdampingan dengan AI. 3. Jangan hanya jadi pengguna, tapi cobalah jadi pembuat teknologi. AI memang sudah dan akan terus menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun, teknologi ini juga membuka peluang baru bagi mereka yang siap beradaptasi. Dunia kerja akan berubah, dan yang bisa bertahan adalah mereka yang mau terus belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Ayo cari tahu bagaimana dunia bekerja agar kita tahu inovasi dan teknologi baru lainnya.